Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamdan Surya Pribadi dari kelas PTMD tahun 2023 dengan NIM 2305052490. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Tugasnya adalah untuk mempresentasikan materi yang telah disampaikan dari dosen pengampu saya, yaitu Bu Hana Zakiyah. Sesuai dengan instruksi yang dijelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan halaman 3, 49, 153, 17, 177, 182, dan 185. Berikut adalah video penjelasan dari saya. Berikut adalah slide halaman nomor 3 dari PPT yang telah Bu Hana bagikan, di mana di dalam slide ini kita dapat melihat berbagai macam komponen-komponen yang ada di dalam ataupun di luar mobil yang biasa digunakan untuk mobil. Saya jelaskan tentang apa saja sih macam-macam pembagian material yang biasanya digunakan dalam mobil. Umumnya terdapat 3 pembagian material, yaitu polimer, logam, dan keramik. Untuk pemanfaatan dari material polimer pada mobil adalah digunakan untuk pembuatan sebagian besar komponen interior mobil, seperti panel dashboard, kunci, trim, jok mobil. Jika di luar terdapat ban yang terbuat dari karet. Hal tadi dibuat karena kelebihannya. Kelebihan tersebut adalah mudah dibentuk, ringan, sehingga memungkinkan desain interior yang kreatif dan berkontribusi pada penghematan bahan bakar. Semakin ringan beban satu mobil, maka semakin hemat bahan bakar tersebut. Yang kedua, mampu memberikan sentuhan estetika yang baik dan kenyamanan. Karena material polimer memiliki tingkat estetika yang cukup bagus dibandingkan dengan material lainnya. Kekurangan dari material ini adalah rentan terhadap kerusakan akibat paparan sinar UV yang dapat mengurangi umur pakai komponen interior. Sebagian besar yang terkena panas akan meleleh, sehingga tidak cocok jika material polimer digunakan pada komponen-komponen mesin bagian dalam mobil. Yang kedua adalah tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga tidak cocok untuk komponen mesin, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah material keramik. Untuk pemanfaatannya, keramik biasanya digunakan pada komponen seperti rem cakram, pelapisan katalisator, dan busi mobil. Kelebihan dari penggunaan material keramik adalah memiliki ketahanan suhu yang tinggi, sehingga ideal untuk rem cakram yang memerlukan pengereman yang efisien. Yang kedua, tahan terhadap korosi dan memiliki umur pakai yang lama. Kekurangan dari material ini adalah mudah retak atau patah jika terkena tekanan yang berlebihan, sehingga tidak perlu didesain dengan cermat. Maka dari itu material ini juga tidak pernah digunakan sebagai bahan interior ataupun bahan eksterior yang melapisi mobil, karena dari sifatnya sendiri yang mudah retak atau pecah. Dan kemudian adalah material logam. Pemanfaatan material logam sebagian besar digunakan pada komponen struktural mobil, seperti rangka atau sasis, mesin, dan transmisi mobil. Kelebihan dari material ini memiliki kekuatan struktural yang tinggi, memberikan keamanan dan ketahanan dalam penggunaan sehari-hari, tahan terhadap tekanan dan beban yang tinggi. Untuk kekurangan dari material logam adalah rentan terhadap korosi dan karat jika tidak dijaga dengan pelapisan atau perlindungan tambahan seperti cat, vernis, dan lain-lain. Kedua,
Material ini memiliki beban yang cukup berat dibandingkan dengan material-material yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga dapat memengaruhi efisiensi bahan bakar. Karena semakin berat material pada mobil, maka akan membuat bahan bakar semakin boros. Pemanfaatan material ini dalam berbagai komponen mobil dirancang untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing material sambil meminimalkan kekurangannya, menciptakan kendaraan yang aman, efisien, dan tahan lama. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan dari slide halaman 17, yaitu di sini adalah sifat-sifat dari berbagai macam bahan atau material atau properties of materials. Di sini yang pertama terdapat strength. Strength berarti kemampuan untuk menahan tekanan. Yang kedua adalah elasticity. Elasticity di sini berarti kemampuan suatu bahan untuk kembali ke bentuk asal, seperti contohnya adalah karet. Yang ketiga yang bisa saya sebutkan adalah stiffness. Stiffness berarti kekakuan suatu benda. Artinya sejauh mana benda mengalami deformasi atau tidak bisa lentur, sejauh mana benda tersebut menahan agar tidak tertekuk atau menjadi elastis, itu sejauh mana. Yang selanjutnya yang bisa saya jelaskan adalah flexibility. Flexibility berarti fleksibilitas, artinya sejauh mana material dapat melengkung. Yang diukur adalah sejauh mana material dapat melengkung hingga suatu material menjadi pecah atau patah. Untuk yang selanjutnya yang bisa saya jelaskan adalah malleability. Malleability berarti kemampuan material untuk ditekan atau digulung menjadi lembaran tanpa retakan apapun. Selanjutnya juga terdapat berbagai macam sifat di sini, yaitu flexibility, toughness, resilience. Resilience berarti kemampuan untuk menahan serangan dari benda lain. Terus ada hardness, breathless atau curve, fatigue atau machinability. Berarti machinability itu adalah benda yang bisa dikerjakan menggunakan proses pemesinan. Proses pemesinan di sini ada macam-macam. Bisa proses pemesinan pembubutan, press, atau mungkin benda-benda yang bisa digunakan pada proses pembakaran mesin seperti pada kendaraan. Berikut ini adalah pada slide halaman 177, di mana saya akan menjelaskan mengenai bidang kristal. Bidang kristal di sini terdapat 3 buah gambar bidang kristal, di mana titik O terdapat pada pojok bawah sini seperti yang sudah disebutkan pada gambar, di mana pada suatu bidang kristal terdapat 3 buah titik koordinat. Yang pertama adalah X, kedua Y, dan ketiga Z. X dan Y terletak pada sisi yang melintang atau memanjang ke samping dan kanan. Pada gambar pertama bisa kita lihat untuk satuan untuk letak dari bidang ini terletak pada bidang 001, di mana 0 memenuhi angka X. 0 berarti pada suatu sumbu tidak dapat, berarti suatu sumbu ditarik sejauh 0 sisi pada suatu bidang. 0 memenuhi angka Y, berarti suatu sumbu ditarik sejauh 0 sisi pada suatu bidang. Sedangkan 1 pada Z, berarti suatu bidang ditarik ke atas sejauh 1 sisi pada suatu bidang.
Bisa kita lihat gambar-gambar di bawahnya juga sama. Selanjutnya pada gambar B. Gambar B di sini terletak pada titik 110, di mana 1 memenuhi angka X. 1 berarti sebuah X, sebuah 1 ditarik ke arah X sejauh 1, ditarik ke arah X sejauh 1 ya. Terus kemudian 1 memenuhi angka Y, berarti sebuah bidang ditarik satu sisi ke arah Y, berarti ke kanan, sedangkan 0 memenuhi titik Z, berarti 0 ini tidak ditarik kemana-mana, soalnya karena 0 berarti tidak kemana-mana. Yang ketiga ini pada titik gambar 111, bidang kristal 111. Jika sebelumnya pada bidang kristal sebelumnya membentuk sebuah persegi atau kubus, persegi atau persegi panjang, sedangkan pada titik 111 membentuk sebuah bidang berbentuk segitiga, di mana 1 memenuhi angka X, ditarik ke arah X sejauh 1 buah sisi, sedangkan pada 1 yang kedua berikutnya memenuhi angka 1, berarti sebuah bidang ditarik ke arah Y sejauh 1 sisi. Yang kemudian satu yang selanjutnya memenuhi angka Z, berarti sebuah bidang ditarik menuju ke arah Z sejauh 1 sisi. Semua ini bertitik pusat pada titik O sebagai titik acuannya. Selanjutnya saya jelaskan dari halaman 49 PPT. Di sini bisa dilihat tentang bagaimana ikatan atom kristal yang solid. Yang pertama, ini merupakan gambar dari ikatan ionik atau ionic bond. Ionic bond di sini bisa kita lihat pada atom dengan ikatan elektron dan proton itu berjumlah sama. Selanjutnya ini pada yang disebut dengan ikatan covalent bond. Covalent bond ini bisa saya jelaskan dengan bahasa Inggris, berarti involve electrical sharing such as between this carbon atom when they from diamond. Ya, seperti ini bisa kita lihat bentuknya. Terus kemudian adalah metallic bond. Metallic bond berarti ikatan metalik, di mana elektron itu seperti selalu berputar-putar dengan arah yang tidak jelas, berputar-putar dari arah yang tidak jelas menuju yang disebut dengan proton berputar-putar, berpindah tempat. Elektron selalu mencari tempat-tempat lain, selalu berpindah-pindah dengan arah yang tidak teratur. Kemudian adalah ikatan van der Waals. Van der Waals di sini bisa kita lihat dari gambar, bisa kita cermati seperti ini ya, ikatan van der Waals di mana elektron itu lebih dominan berada di kiri, dan pada elektron bagian kanan itu cenderung lebih jarang daripada arah lainnya. Berikut saya jelaskan tentang halaman 184 dan 185, di mana di sini bisa kita lihat tentang mengenai batas butir. Batas butir adalah area antara kristal yang satu dengan yang lain. Area di sini dijelaskan area transisi dari kristal satu dengan yang lain, di mana pada batas butir kristal cenderung tidak teratur. Ya, bisa disebutkan pada nomor 3 terjadi keacakan kristal.
yang kemudian kerapatan atom pada area ini lebih rendah dibandingkan dengan atom yang berada di dalam butir kristal, dimana bisa kita ciri-cirikan pada batas butir ini memiliki mobilitas atom yang lebih tinggi, dimana atom bergerak satu sama lain menuju arah yang tidak jelas. Yang kedua adalah difusi lebih mungkin terjadi pada area ini, dan yang kemudian area ini menjadi lebih reaktif berarti salah satu atom lain bisa saling bereaksi, saling berhubungan. Nah, intinya seperti itu. Kemudian cacat pada padatan ini pada halaman 185, yang berarti ini tidak ada kristal yang ideal, dimana di sini terdapat berbagai macam defek. Pada point defect itu seperti yang pada gambar ini, point defect titik kecil adalah sebuah titik kecil berada yang ada di tengah. Berarti point defect ini seperti ini mengakibatkan kekacauan kristal pada area sekitarnya saja. Ini termasuk point defect. Yang kedua adalah line defect. Line defect ini berupa sebuah sekumpulan atom yang membentuk satu dimensi atau sebuah garis. Sebuah garis ini akan merubah arah atom yang berada di sekitar juga, sama seperti yang sebelumnya. Yang kemudian adalah area defect. Area defect merupakan area atom yang berbentuk dua dimensi. Dua dimensi itu bisa kita lihat seperti ini, membentuk satu bidang persegi, di mana ikatan ini akan mengacaukan ikatan yang berada di sekitarnya. Seperti ini. Ini merupakan bentuk ketidakidealan suatu kristal. Ya, terdapat macam-macam, yaitu vakansi atom, interstitial atom, substansial atom, dislocation itu bisa kita lihat ini. Terus ada grain bundles. Ya, seperti ini dia. Terima kasih. Saya Ahmad Hamdan Surya Pribadi, NIM 2305052490, mengerjakan ulangan tengah semester mata kuliah ilmu bahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari halaman 153 yang belum saya jelaskan sebelumnya sebagai tambahan. Dan di sini saya menghitung tentang bagaimana sih menghitung densitas teoritis struktur dari atom aluminium. Di sini pertanyaannya adalah aluminium memiliki struktur FCC dengan massa atom 26,98 gram per mol. Dengan cari-cari atom aluminium sama dengan 0,143 nanometer. Hitunglah densitas teoritis logam aluminium. Di sini diketahui banyaknya atom dalam struktur kristal FCC adalah 4. A adalah massa molar atom, yaitu 26,98 gram per mol. Fc adalah volume struktur atom, yang rumusnya adalah A pangkat 3. Di sini FCC di sini adalah kubus. Berarti rumus dari volume sel di sini adalah 2R akar 2. Di sini. Dan untuk rumus dari densitas teoritis di sini adalah N. N berarti jumlah atom. A adalah massa molar dibagi dengan V cell atau volume sel dikali dengan Na, berarti adalah bilangan Avogadro yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 6,023 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Ya, di sini tidak perlu dijelaskan, yang atas ini adalah di atas ini adalah cara-cara untuk bagaimana menentukan bagaimana asal usul kenapa kok ada 4 atom dalam satuan unit sel FCC ini. Terus ini adalah rumus dari bilangan dari densitas teoritis tadi. Penentuannya dimasukkan ke dalam satu rumus disebut ATF, di mana atom unit sel di sini adalah 4. Untuk volume atom untuk menentukan massa molar atom di sini adalah
3/4 4/3 pi Mas Hamdan dikali akar 2A bagi 4 akar bagi 4 pangkat 3. Terus kemudian dibagi dengan volume unit sel. Volume unit sel dinotasikan dengan A pangkat 3. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hamdan Surya Pribadi dengan NIM 2305052490. Terima kasih.